Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus di mana ada seorang mahasiswi asal Universitas Muhammadiyah Malang, warga Probolinggo, atas nama Faradila Amalia Najwa yang ditemukan sudah lagi tidak bernafas di sebuah selokan atau sungai kecil yang ini dugaan sangat kuat bahwa pelakunya adalah kakak iparnya sendiri. Pada saat ditemukan di sungai Jalan Raya Purwosari, Pasuruan, memang ada beberapa kejanggalan yang sangat nyata dan salah satu alat bukti yang membuat penyidik yakin menetapkan Bribka Agus Sulaiman sebagai tersangka adalah karena adanya CCTV. Nah, yang terbaru ini sudah ada pelaku tersangka kedua yang ditangkap atas nama Suyitno, merupakan warga Blok Duren, Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil, Probolinggo. Ditangkapnya hari Jumat 19 Desember 2025. Nah, kronologinya ini sebenarnya sudah kita bahas di video sebelumnya, tetapi ada keterangan terbaru dari Kasubdit 3 Kadit Reskrimum Polda Jawa Timur, AKBP Abaridi Jumhur yang mengatakan bahwa ada beberapa hal, keterangan yang berbeda antara kedua tersangka ini. Misalnya nih ya teman-teman, kalau dikatakan bahwa saya itu kata si Suyitno, katanya dijebak, ngerasa dijebak sama Bribka Agus Sulaiman. Katanya, saya itu diminta datang ke rumahnya, saya pikir untuk ngebantu masalah pekerjaan, karena warga memang mengetahui mereka berdua ini cukup dekat, karena adanya dugaan kayak bisnis pupuk gitu, satu sama lainnya. Dibilang bahwa dia datang disuruh ngebantuin kerjaan, tapi kok dia tiba-tiba malah disuruh ngebantu untuk melakukan hal yang sangat keji ini untuk menghabisi masih adik iparnya sendiri. Nah, kemudian pun dikatakan di sini bahwa dalam temuan barang buktinya ada beberapa hal, misalnya adalah DVR. Apa nih DVR ini? Apakah DVR ini maksudnya bagian yang sifatnya kayak untuk alat perekam? Coba kita cek di Google ya teman-teman. DVR itu adalah Digital Video Recorder. Jadi ini biasanya rekaman, baik itu di media rekaman pakai kamera biasa, atau pakai CCTV dan sebagainya. Apa nih, kok ada maksudnya DVR kalau memang DVR tersebut adalah berhubungan dengan video? Apa hubungannya? Kok ada dijadikan barang bukti? Yang kedua adalah palu, lakban, tali rafia, selimut, dan juga air mineral. Nah, ini sudah mulai menjurus nih terkait dengan motifnya seperti apa. Yang menjadi perdebatan masyarakat di awal-awal kasus ini kan gini ya. Waktu si Suyitno nih, warga sipil yang ditangkap, itu kan wajahnya, fotonya langsung beredar. Nah, netizen bilang gini, wah kalau yang ketangkep ini adalah warga biasa, langsung deh fotonya, wajahnya, videonya udah bisa diakses dan dipublikasikan. Tetapi Bribka Agus Sulaiman yang merupakan anggota Polsek Krucil ini, itu nggak ada wajahnya ditunjukkan sampai akhirnya yang tersangka kedua ditangkap. Tapi sekarang dua-duanya sudah mulai muncul, foto dan videonya sudah ada di mana-mana. Nah, kejadian ini teman-teman, kalau kita lihat dari penemuannya kan di hari Selasa 16 Desember 2025. Kondisi terakhir, korban itu pakai jaket hitam dan juga celana panjang krim, plus juga ada helm. Dan di helmnya tersebut relatif bersih, tetapi kepalanya, wajahnya penuh dengan lumpur. Nah, kita coba lihat dari beberapa update terbaru, misalnya begini. Jadi, si terduga pelaku utama yang kemungkinan besar Bribka Agus Sulaiman ini akan terkena pasal yang pembunuhan berencana, hukumannya bisa maksimal seumur hidup. Jadi dia itu sudah diketahui beberapa kali menurut pihak keluarga telah melangsungkan pernikahan alias sudah duda gitu loh. Dan dari awal memang keluarga menilai Agus Sulaiman ini nggak begitu tulus mencintai si istrinya. Tujuannya dugaannya hanya masalah uang doang. Bahkan rumah tersangka yang dijadikan salah satu TKP di sini itu merupakan rumah pemberian dari mertua. Lokasinya di Desa Ranu Agung, Kecamatan Tiris, Probolinggo. Ini berjarak hanya sekitar 5 meter dari makam korban di sana. Nah, terkait dengan motifnya apa dong? Kenapa kok kalau memang ada yang bilang dugaannya mereka, mohon maaf ya, ada dugaan yang bilang masalah asmara.
ini dibantah tegas sama pihak keluarga yang bilang bahwa antara korban sama si pelaku utama ini itu nggak akur dari dulu. Kan pernikahannya sudah sekitar 4 tahun ya dengan keluarga ini. Jadi kalau korban kan usia 21 dikurangin 4 tahun, berarti belasan tahun gitu loh. Pada saat itu korban bertemu dengan si pelaku utama. Dikatakan bahwa ada hubungan asmara, dibantah dengan tegas pihak keluarga dan juga sejumlah pekerja di keluarga ini. Tetapi ada beberapa saksi mata yang diperiksa, misalnya kayak ibu kos, teman-teman kos, karena korban ini kan memang dia masih mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang dan dia juga ada kos-kosan. Nah, ada sebagian saksi yang bilang bahwa antara pelaku dan korban ini kalau di publik katanya kayak nggak akur, sering ribut. Tetapi ada temuan dugaannya si Bribka Agus Sulaiman ketahuan beberapa kali sempat mengunjungi kos-kosan dari Faradila. Apakah itu sudah pasti indikasi adanya hubungan yang terlarang? Belum tentu juga, karena kita kan nggak tahu ya, namanya juga saudara datang menjenguk, kecuali kalau ditemukan datang melakukan hal-hal yang tak pantas, wah itu sudah pasti tuh ada hubungan yang nggak benar. Tapi kalau hanya sekedar datang menjenguk karena sudah dianggap seperti kakak, I don't think so. Ini adalah bagian yang menjurus ke masalah hubungan terlarang tersebut. Nah, masalahnya utamanya apa dong? Dari keterangan AKBP Abaridi Jumhur dari Polda Jawa Timur mengatakan bahwa yang pasti sekarang tuh adalah motifnya terkait dengan sakit hati dan juga pengen memiliki sesuatu hal barang. Maksudnya apa? Jadi ada dugaan sangat kuat bahwa si korban ini kan memang yang dipercaya sama keluarga untuk mengurusi bisnis dari keluarganya. Nah, ayahnya dari korban dan juga mertua, namanya adalah Ramelan ya, Pak Ramelan. Ini kan terkenal memiliki sejumlah usaha yang memang cukup sukses di kecamatannya. Ada beberapa toko yang dimiliki kayak toko sembako terbesar di kecamatannya, toko material, usaha travel, dan juga pertanian. Jadi memang beberapa hal kecenderungannya bahwa si terduga pelaku utama ini itu pengen memiliki beberapa aset-aset baru lagi, tetapi mungkin ada terjadi kayak kecemburuan sosial. Pengen dibelikan A, B, C, dan D. Dalam 4 tahun pernikahannya aja, ini sudah diberikan sejumlah aset loh oleh mertuanya yang menurut aku sangat generous banget. Dikasih rumah, dikasih juga toko untuk usaha, bahkan mobil yang dijadikan alat untuk antar jemput korban ya dalam tanda kutip sampai dia nggak bernafas, itu pun juga hasil pemberian dari sang ayah korban alias mertuanya si pelaku utama. Sudah sampai sebegitunya, dan sampai saat ini kan ada beberapa berita yang bilang bahwa dugaannya bahwa Faradila itu katanya berbadan dua, itu salah besar. Justru yang sedang berbadan dua adalah istri dari pelaku utama Bribka Agus Sulaiman. Jadi kalau dibilangin ada hubungan asmara, aku sangat ragu. Kayaknya nggak ada mengarah ke sana, tapi lebih masalah sakit hati yang berhubungan dengan penguasaan sejumlah aset-aset pihak keluarga. Bahkan juga pihak mertuanya, Ramlan, mengatakan di media, si mantunya ini tuh dari awal memang sudah nggak akur sama pihak keluarga dengan kakak-kakaknya korban atau kakak ipar ya atau adik iparnya. Memang dia itu sering bermusuhan hanya karena hal-hal yang tidak masuk akal. Pokoknya ada masalah dikit dimusuhin, dan dia pun tinggal dari rumah mertua itu nggak jauh, hanya sekitar jarak beberapa ratus meter aja. Apakah ini adalah indikasi dari seseorang yang begitu rakus dengan harta? Nah, bagaimana dengan keterangan terbaru dari tersangka Suyitno? Apa yang berbeda di sini? Yang berbeda adalah ya tadi itu dia bilang bahwa dia tidak dijebak gitu loh, nggak terlibat. Justru malah dibilangin bahwa saya itu sempat diminta untuk menguburkan korban dalam keadaan hidup-hidup begitu aja. Tapi dia nggak mau dan dia ngerasa dijebak, dia ketakutan. Aku lihat keterangan sejumlah sahabat ataupun juga keluarga dari korban memang mengenal sosok yang bernama Suyitno ini. Dia adalah pekerja serabutan, kategori ekonominya adalah ekonomi bawah yang masih memiliki 2 anak kecil dan akrab dengan tersangka utama karena memiliki kayak bisnis pupuk. Dia ngaku dijebak suruh datang dan ini adalah dugaannya kayak relasi kuasa aja. Dia nggak bisa menolak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurut aku masuk akal, karena seorang Suyitno, kalau seandainya korban meninggal dunia, apa yang dia dapatkan?
dia tidak akan mendapatkan uang. Mungkin akan dikasih uang sama si pelaku utama, nanti kamu saya bantu A, B, C, dan D. Tapi kan nilainya pasti tidak besar, apalagi juga barang bukti yang ditemukan sampai sekarang, tidak ada tuh sejumlah uang yang diberikan kepada tersangka yang kedua ini. Selama masa kaburnya, dugaannya Suyitno ini dibantu oleh pihak keluarga untuk kabur ke beberapa kota, pada akhirnya udah nggak bisa lagi berpindah-pindah karena akhirnya ketahuan. Tetapi jujur sih ya, untuk Suyitno aku ngerasa prihatin karena ada relasi kuasa. Di daerah tuh memang begitu ya, mohon maaf banget ya. Sebagian oknum polisi itu ngerasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat atau manusia pada umumnya, mentang-mentang sudah pakai seragam. Dan di masyarakat kita pun juga mohon maaf ya, sebagian tuh masih mengagung-agungkan profesi tertentu seperti misalnya adalah polisi ini teman-teman. Jadi kan seorang bapak gitu kan, mungkin bangga ya, wah mantu saya nih anggota polisi, tetapi kelakuannya seperti ini. Nggak semua seperti itu. Poinnya adalah jangan pernah mengejudge atau menilai seseorang, menghargai seseorang hanya berdasarkan status ekonomi, sosial, ataupun juga pangkatnya aja. Nah sekarang misalnya begini, aku tangkap ini kayaknya keluarga bangga banget ini punya mantu seorang anggota polisi, tapi tiba-tiba kelakuannya seperti ini. Jadi menurut aku pelajaran buat masyarakat Indonesia, kalian boleh bermimpi punya mantu TNI lah, polisi, atau lembaga-lembaga yang lainnya, tetapi kalian juga jangan buta gitu loh. Kalau mereka sudah punya track record dan juga perilaku yang nggak benar, apalagi sudah urusan harta materai seperti ini, harus segera diambil tindakan, jangan masalah karena nggak enak, takut ribut, takutnya menjadi seperti ini. Jadi kalau di isu di luar sana bilang ini ada urusan asmara, aku sama sekali nggak yakin teman-teman. Dugaan sangat kuat, ini adalah kebencian karena sakit hati, apalagi luka-luka yang ditimbulkan oleh si pelaku utama ini ke korban, itu kan banyak luka-luka yang sifatnya benda tumpul ya. Jadi memang ini si pelaku sudah dengan sangat matang dan juga sadar merencanakannya. Bisa aja Bribka Agus Sulaiman ini melakukan itu kepada adik iparnya. Aku yakin banget orang tua korban atau mertuanya atau ipar-ipar yang lain bisa juga dibegitukan oleh si Bribka Agus Sulaiman. Jadi untuk istri dari si pelaku, aku rasa please jangan balikan lagi, lebih baik ya menjadi janda gitu dibandingkan hidup dengan orang yang salah. Hidup itu bagaikan di neraka, karena pernikahan dengan orang yang benar, hidup kita kayak di surga. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang salah, hidup kita bagai di neraka. Please lah, nggak usah terlalu mengagung-agungkan seseorang hanya karena status pekerjaannya. Jadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat semuanya, dan turut prihatin untuk keluarga dari korban. Mudah-mudahan hukuman maksimal akan diberikan kepada tersangka utama. Tapi untuk tersangka Suyitno, I don't think so dia beneran terlibat. Ini kayak relasi kuasa, apalagi ekonomi dia ekonomi kelas bawah. Dan dia nggak tahu apa-apa. Cuman kita lihat nanti ya, perkembangannya seperti apa, karena rekonstruksi juga akan segera digelar. Kita akan melihat lebih detail fakta-fakta dan motif sebenarnya terkait dengan si pelaku yang tega menghabisi adik iparnya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.